Agile Government, cerdas, tangkas, dan responsif terhadap perubahan. Sebuah istilah yang diadopsi dari pengembangan teknologi informasi yang berarti menyesuaikan dengan kebutuhan yang timbul baik dari organisasi maupun penggunanya. Lalu bagaimana ketika Agile diterapkan kepada pemerintahan kita? Seberapa siapkah kita? Dan apa saja yang harus kita antisipasi dengan kehadiran fenomena Agile Government? Langsung dari Lava Bantal, Sleman, Yogyakarta, kita akan berbincang-bincang mengenai Agile Government dan potensi inovasi yang akan dilakukan pada Jogja Smart Province. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Sepertinya kayak lagi merenung. Iya. Lagi Ini, memikirkan apa Pak? Hari Minggu, Ya. sambil menikmati udara segar, Oke. semoga semuanya jadi lebih segar lagi. Nah, terus dapat panggilan. Wah, betul. Dapat panggilan dari tim JSP. Wah, ini- mengganggu hari libur ya Pak. Tapi enggak apa-apa. Hari ini kita ngobrol santai Pak. Meskipun Baik. topiknya agak-agak serius sebenarnya. Tetapi Iya. kami harus cepat merespon ini dan ingin mendapatkan sedikit ilmu dari Pak Nur Hadi terkait ini. Insya Allah. Terkait Agile Government Pak. Oh, Agile Government. Enggak masalah kan Pak di Lava Bantal? Nggak apa-apa, justru. Iya, sambil menikmati Lava Bantal. Ya. Oke. Mari kita cari tempat yang agak enak mungkin ya Pak ya. Iya. Silakan Mari. Pak. Jalan-jalan sambil podcastan. Hari ini kita berjalan-jalan di salah satu objek wisata yang cukup banyak peminatnya, Lava Bantal, berada di daerah Sleman, Yogyakarta. Dan hari ini spesial bersama kita sudah hadir Bapak Nur Hadi. Beliau adalah salah satu dari anggota tim Jogja Smart Province. Dan kita akan ngobrol berbagai hal mengenai salah satu istilah yang agak baru bagi kita, terutama di pemerintahan gitu ya. Agile Government. Bacanya gimana sih Pak? Agile atau apa sih? Agile. Agile Government. Ya, oke. Pada hari ini kita akan ngobrol soal Agile Government dan bagaimana kemudian kita bisa menyikapi, mengimplementasikan dan bahkan kemudian bisa menjadi salah satu faktor pendorong perubahan bagi Jogja yang lebih istimewa gitu Pak. Iya. Oke. Ya. Ngopi dulu Pak. Wah, Sudah ngopi tadi? Ya, nanti di tengah-tengah ini kita kopinya kalau Lava Bantal spesial ini Pak. Jadi, Pak, bicara soal Agile Government, ya. banyak orang yang sudah mendengar, ya, banyak orang yang sudah tahu, tapi banyak orang yang tidak paham gitu. Sebenarnya kalau Agile itu apa sih gitu ya? Ya. Kalau saya baca buku gitu, beberapa referensi ada yang bilang cergas, cerdas, tangkas gitu ya Pak ya, responsif terhadap perubahan gitu. Nah, sebenarnya itu maknanya itu bisa dikemanain bermacam-macam. Nah, menurut Pak Nur Hadi nih, Ya. kita melihat dari sudut pandang mana nih? Agile Government itu seperti apa? Iya, ya, Bu Sari. Jadi memang ketika mendiskusikan ketangkasan atau cergas ini ada sesuatu. Cergas ya Pak, saya bacanya ini cergas kan saya kemarin. mengutip dari senior ya, dari Iya. Prof. Wahyudi Kumorotomo, beliau menuliskan cergas gitu. Kalau di dalam diksinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya tangkas. Tangkas. Nah, ketika berbicara tangkas ini apa yang kita bayangkan gitu Iya. ya? Orang yang Cepat tangkas, gitu ya. cepat, kira-kira Merespon ada posturnya sesuatu. seperti apa? Wah, tangguh Pak, kayak ya. itu kayak kalau di itu tuh Avenger gitu Tapi lah ya ini Pak bukan sensitif ya, apakah obesity itu bisa kalau misalnya dari tata kelola ya. ya? Saya agak-agak kurang ini dengan obesity itu Pak. Ya, Agak karena memang sensitif saya terjadi. benar, Jadi iya. ketangkasan ini juga tergantung pada tujuannya, Oke. goalnya atau purpose-nya. Ada dari sisi physically-nya seperti apa Iya, gitu ya. iya. Dari sisi apa Betul. responnya seperti apa gitu. Iya, kalau kita melihat apakah ketangkasan pemerintah ini sampai pada masyarakat. Contoh sederhananya, adakah permasalahan-permasalahan di masyarakat yang sudah terselesaikan dengan cepat, residu-residunya diperhatikan betul agar tidak berkembang. Karena seringkali di pemerintahan, khususnya pemerintah daerah itu bicaranya adalah daya saing, competitiveness Ya, gitu ya. pasti. Divisi misi kepala daerah seperti itu Pak. Iya, tetapi Daya ada yang saing. dilupakan Iya. bahwa pembangunan itu pada prinsipnya kan
solving the problem dulu, atau mungkin kalau dia tangkas sambil menyelesaikan masalah, dia juga mampu meningkatkan daya saing. Itu adalah nilai plusnya. Nilai plusnya. Ya? Nah, ketangkasan ini tentunya juga bisa dirasakan oleh semua pihak, baik internal pemerintah maupun oleh publik. Ya. Artinya bukan hanya soal pencapaian pemerintahnya saja, dan gitu ya? Juga bukan hanya penyebutan, jadi merasa bahwa slogan. Nah, kita sudah pemerintahan yang tangkas, yang akuntabel, bebas korupsi. Tapi kita juga perlu melihat pembuktiannya ada di masyarakat. Sasaran pembangunan ini ada di masyarakat, di lingkungan yang ada di sekitar kita, bagaimana sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Nah, yang tidak kalah penting adalah ketika mendiskusikan ketangkasan, apakah pemerintah sudah siap-siap atau berbenah diri memperbaiki proses bisnis di internalnya. Untuk menjadi tangkas ini kan harus efektif prosesnya, efisien sumber daya yang digunakan. Seringkali kita bicara nih efektif dan efisien. Lalu efektif itu seperti apa? Karena ya pokoknya efektif dan efisien. Nah, tetapi kalau bicara efektif itu sisi apa? Oke, kita bicara caranya. Untuk menjadi tangkas ada cara-caranya. Lalu menggunakan sumber dayanya bagaimana? Harus efisien. Nah, kita juga sangat memahami anggaran-anggaran di pemerintahan sebenarnya cukup banyak. Kalau kita hitung, tapi itu tidak untuk Jogja, Pak. Iya. Jogja uangnya dikit. Ya, saya kira dikit banyak juga relatif ya. Ya. Tapi kalau coba TPP-nya juga banyak. Kita hitung APBD per kapita misalnya, jumlah penduduk dibagi APBD kan formulasinya tidak lepas dari Undang-Undang 33 tahun 2004 ya. Bahwa ada formulasi bagaimana penghitungan APBD suatu daerah terkait dengan jumlah penduduknya, luas wilayahnya. Apakah ini cukup atau tidak? Seringkali kita mendengar keluhan bahwa anggaran ini nggak cukup gitu ya. Infrastrukturnya juga perlu. Tetapi yang perlu kita perhatikan lagi, ketika tadi prinsip utama pembangunan adalah menyelesaikan permasalahan, basic dari permasalahan dasar, permasalahan yang mendasar itu apa? Jadi berarti tangkas itu kemudian berkorelasi itu diperlukan atau tidak sih, gitu ya Pak? Betul. Dibutuhkan atau tidak, gitu. Baik itu oleh masyarakatnya maupun oleh pemerintahnya sendiri, gitu ya. Kalau kita mendiskusikan pemerintahan yang tangkas, ada aspek ya, misalnya volatility-nya seperti apa. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Ya kita harus menggunakan visi yang kuat. Kompleksitas, kita harus menggunakan apa untuk meresponnya. Ada alat untuk mengurai kompleksitas tersebut. Ketidakpastian saat ini, apalagi terjadi pandemi ya, ada uncertainty. Lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan sesuatu yang tidak pasti. Ke depan kita juga tidak tahu kapan pandemi berakhir, kapan pandemi menjadi endemi. Kita perlu understanding misalnya, saling memahami. Kalau bicara understanding berarti kan harus ada komunikasi. Nah, berarti itu berangkat dari bahwa itu tidak hanya kepentingan 1-2 pihak saja. Kan begitu, Pak? Kalau bicara understanding kan itu harus memikirkan juga. Tangkas itu tuh berangkat dari banyak kepentingan, kan begitu? Ya, nah, ini sulit ini, Pak. Karena masing-masing kepala itu pasti punya kepentingan masing-masing. Iya, gitu, Pak. Saya kira persepsi yang sama menjadi PR besar ya bagi pemerintah. Dan di era digital ini sebenarnya ada sebuah ruang agar persepsi kita menjadi sama. Yang disebut guyup itu kan karena persepsinya sama ya, memiliki tujuan yang sama. Ketika sebelum era digital untuk menjadi guyup itu harus bertemu secara fisik gitu ya. Nah, sekarang misalnya kayak JSP ini ada sebuah ruang loh. Ada ruang yang kita bisa berdialog untuk saling memahami, untuk understanding tadi. Mungkin untuk masyarakat masih sangat sulit menggunakan itu ya, mungkin karena level untuk memanfaatkan teknologi. Tetapi ketika yang pertama sudah ada ruang, itu menjadi informasi penting. Mungkin perlu bertahap ya, para pihak nanti saling memperkuat. Nah, ini tujuan memperkuat ini juga menjadi sangat penting. Saya kira JSP PR besarnya menjadi ruang bersama. Ini tadi PR yang luar biasa, Pak. Kan sekarang kita saksikan ini, kita berada di salah satu tempat wisata di tengah bangkitnya pariwisata DIY setelah dihantam pandemi gitu ya, misalnya.
kemudian bagaimana pemerintah harus merespon itu dengan cepat tadi seperti Pak Nur Hadi sampaikan. Kemudian bagaimana masyarakat kita siapkan gitu ya untuk bergerak berlari lebih kencang gitu ya. Karena kita juga harus bisa membayar semua kehilangan yang sudah kita rasakan hampir 2 tahun ini gitu. Makanya memang kemudian Agile Government ini kan menjadi salah satu semangat yang harus segera diadopsi oleh pemerintah daerah kan begitu ya Pak. Tapi kalau bicara soal cerdas, bicara soal tangkas, bicara soal responsif, pasti itu banyak masalah dan tantangannya dan kita memang harus melihat beberapa sisi dan apa yang harus kita siapkan di pemerintah khususnya meskipun di masyarakat juga. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bicara nanti Pak berdiskusi sebenarnya apa yang harus kita siapkan, kita rubah gitu ya, dan apa saja kendala yang berpotensi muncul ketika kemudian kita mendeklar di Jogja ya, Jogja Smart Province mendeklar bahwa akan mengadopsi Agile Government gitu. Begitu ya Pak Nur Hadi. Sekarang kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Sebelum kopinya dingin. Monggo. Monggo semuanya. Jalan-jalan sambil podcastan. Masih dari Lava Bantal, Sleman, Yogyakarta. Kita masih bersama Gus Nur. Kalau ininya panggilnya Gus ya Pak? Biar nama beken gitu loh Pak. Saya ngikut aja karena nanti kalau setelah ini viral mungkin ikut. Iya, nanti kan ada channel khusus Gus Nur, Agile Government gitu ya. Ya mungkin di depannya ditambahi A lah biar lebih keren jadi tambah Agus gitu. Bagus, oke. Baik Pak, tadi kita melanjutkan obrolan kita tadi terkait sebenarnya makna, kita memaknai tadi ya, Agile Government itu tangkas, responsif, tapi harus berbasis banyak kepentingan gitu ya. Tidak hanya dari sisi pemerintah saja, tidak juga kemudian hanya kepentingan 1-2 kelompok, kan begitu ya Pak? Betul. Nah, lalu bagaimana ketika itu kemudian kita coba inisiasi nih. Nah, kita kan baru mulai melangkah ya. Mau kita klaim kita smart province juga sebenarnya PR kita masih banyak gitu. Sekarang muncul lagi Agile Government gitu. Nah, ini positioningnya seperti apa Pak kalau di DIY? Saya kira ada langkah-langkah cepat yang bisa dilakukan. Wah, ini ada fast track-nya berarti. Fast track. Ininya apa? Resepnya apa gitu Pak? Sebagai gambaran begini, kalau kita sebagai warga masyarakat ditanya kesan terhadap layanan pemerintah itu apa? Kesannya gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin yang saya tangkap dari sisi akuntabilitas sudah mulai membaik, tetapi yang terbayang di benak saya itu biasanya antri. Yang kedua lama. Kemana-mana ngantri mau perizinan kalau antri. Urusan publik itu kayaknya antri terus lama. Ya, saya mau ngurus surat tanah misalnya sekian bulan gitu ya Pak ya. Mungkin sekarang sudah lebih cepat dengan adanya program-program pemerintah. Tetapi itu bagi masyarakat dengan literasi yang bagus mungkin dia akan cepat untuk mampu merespon. Tetapi PR kita kan tidak hanya kelas sosial tertentu yang dilayani. Kelas sosial tertentu. Ini catatan berikutnya. Mungkin yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah perbaikan proses bisnis di internal. Perbaikan proses bisnis di internal itu artinya di pemerintahan. Jadi dan ini juga harus dikomunikasikan dengan masyarakat bahwa kami sedang berbenah di proses bisnis. Kenapa proses? Caranya gimana Pak berkomunikasi itu Pak? Contoh sederhananya begini, kalau kita melihat unit-unit layanan itu biasanya kan ada SOP ya, standar operating procedure, doing the right thing with right. Kalau sudah melakukan yang benar dengan cara yang benar distandarkan. Tetapi induk dari itu semua kan kita perlu memahami mega prosesnya kayak apa sih, sehingga ketika turun di unit-unit layanan ini menjadi sangat efektif sekali dan publik juga perlu mengetahui kira-kira. Ini kita kan ada ruang seperti tadi yang kita diskusikan, ada ruang loh untuk berdialog namanya JSP. Sejauh mana JSP ini user friendly bagi masyarakat. Mungkin ada ruang lain ya, mass media baik itu elektronik maupun yang cetak, yang digital maupun yang cetak. Ruang-ruang itu perlu dimanfaatkan untuk mengenalkan bahwa
kita sedang berbenah untuk memperbaiki kinerja kita. Karena seringkali ketika kita bicara tangkas tetapi lupa memperbaiki proses, itu tentunya juga yang muncul ya kelambatan, mungkin juga ada status quo ya, tidak ada yang mengerjakan itu. Karena tidak kita petakan dengan baik. Nah, tadi saya tuh menangkap kata-kata mega proses. Itu di level apa sih Pak, mega proses? Kalau mega proses untuk DIY tentunya level provinsi ya. Nanti sebenarnya goalnya misalnya. Artinya di level provinsi itu sudah dimulai harus dipetakan dulu. Secara keseluruhan. Siapa prosesnya, berbuat apa, performance flow-nya, alur kinerjanya itu jelas seperti ban berjalan ya. Oke, setelah ini, setelah ini, maka fungsi kontrol itu akan dengan mudah mengetahui di titik mana terjadi kemacetan. Nah, masalahnya kemudian, kalau bicara soal government ini kan prosedural ya Pak ya? Iya. Apa namanya, siapa mengerjakan ini tuh bentuk dokumennya, dokumentasinya apa gitu. Ya. Nah, ini kan pasti ditanya, ini bentuk produknya apa, kemudian setelah itu ujung-ujung nanti akan ada muncul kebijakannya seperti apa. Nah, betul. Agile government mengenal itu tidak gitu, jangan-jangan tidak mengenal gitu. Ya, sangat mengenal. Masih jadi tetap sama ya. Ini prinsip yang diambil dari private sector ya. Jadi dari sektor swasta mereka harus mampu merespon, bereaksi cepat terhadap perubahan. Karena kalau tidak merespon, tidak segera berubah, mereka akan hilang. Tapi karena pemerintah ini merespon tidak merespon pun kan tetap ada. Selama ada negara Republik Indonesia, pemerintah pusat gaji jalan. Nah, tantangannya adalah seberapa sensitif kita agar tidak selfish ya, bahwa selfish ya Pak. Ya, tidak mungkin, lagi government centric, ini selfish. Ya, mungkin karena istilah milenial sekarang ya, kalau cenderungnya, mohon maaf ini saya membahasakan selfish itu artinya kita sibuk di internal kita, proses dengan kita berat, asumsi kita, tetapi masyarakat tidak tahu kesibukan kita. Iya, persis itu Pak, persis. Ya, banyak layanan yang masyarakat belum tahu. Betul. Nah, ini tantangan besar. Memang perlu kesamaan persepsi, penyamaan persepsi. Sebenarnya pembangunan ini sudah ada sebenarnya secara berdasarkan regulasinya ada, kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam dokumennya ada, hanya bagaimana kita membreakdown mulai dari sistem perencanaannya, kemudian actuating-nya dalam penganggaran dan proses pembangunan, lalu bagaimana quality assurance dari proses itu agar bisa berinteraksi, agar tidak ada titik-titik yang lepas di masyarakat. Contoh mungkin, kita mendiskusikan banyak banget diskusi tentang kemiskinan di DIY. Nah, sebenarnya intervensinya dari mana? JSP bisa membantu apa? Mengidentifikasi masalah menjadi bagian yang sangat penting. Ini perlu kompetensi khusus, perlu ketekunan agar ketika permasalahan yang kita identifikasi itu tepat, maka program kegiatan yang diintervensikan bisa tepat. Jangan bisnis as usual, berulang kali. Misalnya ya karena kita mengenal budaya copy paste ya. Betul. Dan apalagi kalau udah dikejar-kejar deadline menjadi hari ya. Lebih lucu lagi, bayangkan Pak, sebuah perencanaan pada sebuah kegiatan itu hanya diberi waktu deadline 2 hari gitu. 1 hari. Gimana kita bisa dengan cepat gitu ya menerjemahkan sebenarnya kita butuh apa sih gitu. Memang. Nah, apakah memang ya ketika itu harusnya kita menerjemahkan, atau di agile government ini sebenarnya ada ruang-ruang yang kita sudah memahami, ada potensi-potensi perubahan yang mungkin akan terjadi di depan yang harus segera kita sikapi gitu. Jadi seperti preventif gitu Pak. Iya, memang yang paling utama sebenarnya continuous improvement ya. Continuous improvement ya. Jadi setiap proses kita melakukan asesmen, perbaikan itu sambil berjalan. Ada iterasinya ya? Iya, ada pengulangan ya. Pengulangan kalau ini sudah betul, sudah tepat, mungkin kita bisa jadikan nilai tambah, tetapi kalau ada yang kurang, korektif. Jadi berjalannya pemerintahan itu korektif. Memang ada tantangan di regulasi. Contohnya anggaran itu kan bergesernya hanya sekali ya. Kalau di daerah sekali. Perubahan. Lalu bagaimana di tengah-tengah itu kita bisa korektif. Sebenarnya persiapan untuk sejak planning itu timelinenya udah jelas. Tapi kadang kita masih sibuk dengan tugas harian kita. Betul. Lalu ketika mempersiapkan planning, ya udah kudubrakan. dengan segala sisa waktu yang ada.
Padahal ada pendekatan loh partisipatif, ada Iya. pendekatan teknokratik. Iya. Teknokratik bisa kita siapkan, partisipasi ada ruangnya. Lalu Iya. bagaimana kita mengoptimalkan ruang ini? Jadi yang tadi pertama, poin kita adalah dari quick win tadi yang disampaikan Pak Nur adalah kita harus mulai membenahi, menyesuaikan bisnis proses. Ya, bisnis proses. Ada poin lain, Pak? Sebenarnya itu saja kalau dikerjakan saya kira juga menjadi ini ya sebuah lompatan, karena dari situ akan ada turunan-turunannya ya. Ketika kita bicara mengukur performan misalnya kinerja pemerintah, dan kalau DI ini sudah cukup bagus, akuntabilitas di sisi kinerjanya dari penilaian pemerintah pusat sudah oke, tetapi kita perlu menengok apakah nilai-nilai di atas meja ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Berarti harus ada aliran. Ada aliran bahwa, oh ini menetes loh untuk masyarakat. Iya, dari berarti sisi, yang berbeda dari yang selama ini, as usually kita alami di DIY itu adalah setelah secara akuntabilitas di atas kertas itu memang dinyatakan DIY itu sudah cukup bagus gitu ya. Ada peningkatan bahwa kita harus melihat itu dari perspektif apakah memang itu yang dibutuhkan sesungguhnya oleh masyarakat, betul. begitu ya Pak ya. Dan kami yakin dengan kultur yang baik ya, saya kira masyarakatnya juga terbuka, pemerintahannya juga sudah mulai terbuka, banyak aplikasi-aplikasi yang menjadi dan saluran, kita bisa banyak belajar mungkin ya, ya, menyesuaikan. Saya kira ini menjadi peluang bersama dan memang harus ada yang rajin ya, enggak mengenal lelah untuk mengkomunikasikan di setiap level. Itu tantangannya itu Pak, di setiap level ya, mulai dari operasional sampai manajerial sampai puncak pimpinan. Nah, ini kan butuh inovasi. Nah, nanti kita akan coba menggali apa sih inovasi yang bisa dilakukan gitu. Karena ini tidak hanya sekedar ide-ide ya Pak, tapi bagaimana operasionalisasinya di Jogja Smart Province misalnya. Nanti di segmen berikutnya kita akan bicara soal inovasi ya Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan kembali dengan jalan-jalan sambil podcastan. Kita akan bicara soal inovasi dan bagaimana merespon terkait agile government. Kembali ke Lava Bantal, Sleman, Yogyakarta. Kita melanjutkan obrolan kita dengan Pak Nur Hadi, Cak Nur, nama bukannya gitu. Mau bikin channel juga, nanti ditunggu saja edisi berikutnya. Insya Allah. Ya ini memang trennya begitu Pak sekarang, konten sana, konten sini Pak. Sudah mungkin nanti kedepannya dosen itu malah lebih sibuk bikin konten loh Pak. Wah, ini daripada ngajarnya. Selama masih dalam ruang Tridharma saya kira sangat memungkinkan. Ya, beliau juga adalah dosen dari Magister Administrasi Publik ya di Departemennya Manajemen dan Kebijakan Publik. Manajemen dan Kebijakan Publik ya Pak ya, Universitas Gadjah Mada, dan sekaligus sebagai tim dari Jogja Smart Province. Nah, tadi di awal kita sudah bicara soal bagaimana merespon perspektif dari agile itu gimana, kemudian ada quick win yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Nur bahwa mulailah dari perbaikan bisnis proses gitu ya. Bisnis proses yang memperluas sudut pandang tidak hanya dari sisi masyarakatnya, tetapi juga tidak hanya dari sisi pemerintahnya, tapi juga dari sisi masyarakatnya dan semua yang terlibat di kepentingan terkait layanan publik begitu ya Pak ya. Nah, kalau itu dioperasionalisasi itu kan masih bahasa-bahasa ini tuh Pak, bahasa-bahasa teori lah ya. Kalau itu dioperasionalisasi ke pemerintah daerah, kita mulai dari mana ini Pak inovasinya? Ya, kalau sebenarnya secara nasional itu sudah didengungkan ya namanya reformasi birokrasi. RB ya. Ada 8 area perubahan. Dan salah satu area yang ini perlu peduli semuanya adalah area tata laksana. Ini kan kalau bicara ketangkasan itu berarti ada tata laksana yang harus diperbaiki. Dan salah satunya adalah bagaimana memetakan proses bisnis yang ideal. Kadang bagaimana cara mengimplementasikan ini kadang tantangannya adalah memetakan yang existing saja kita kerepotan. Karena ada yang numpuk, ada yang melompat dan seterusnya. Ada yang saling tumpang tindih ya, yang numpuk. Nah, memang idealnya ketika goals suatu daerah sudah ditetapkan, dipetakan prosesnya. Kalau kita tahu cara untuk mencapainya, kita tetapkan struktur apa yang harus dibentuk, kemudian talent
seperti apa yang harus dilibatkan, ini akan sangat efektif. Jadi mulai dari proses kemudian turun ke struktur. Struktur itu berkorelasi dengan organisasi, ya, bentuk organisasi. Jadi bentuk betul. Organisasinya harus disesuaikan. Ya, memang harus agil juga, karena kalau dia tidak mohon maaf tadi ya, terlalu gemuk, terlalu meluas. Kok setiap bilang gemuk itu minta maaf, Pak? Memang iya. Karena ini memang istilah. Saya nggak merasa gemuk ya, udah turun 15 kilo gini. Saya juga kadang merasa overweight juga. Jadi kalau sudah mulai naik berat badan itu ketangkasan juga. Jangan ini termasuk organisasi. Ya, organisasi yang gemuk itu tidak tangkas tidak gitu ya, tangkas. Pak. Jangankan main bola sepak, bola pingpong aja udah ngos-ngosan. Nah, ini saya merasakan sendiri. Artinya langkah-langkah sederhananya bisa dimulai dari dan ini sudah dikenal kalau dalam sistem akuntabilitas, ini juga sudah mulai digambarkan. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan yang sudah kita rencanakan? Berarti dari struktur organisasi, berarti kemudian juga dipetakan secara skill set yang dibutuhkan oleh masing-masing proses itu, Pak. Betul. Jadi skill set itu datangnya dari definisi proses ya? Iya, dari proses. Ya, contoh sederhana kalau kita mau bikin pabrik, ini sektor swasta ya, saya akan membentuk divisi A, B, C. Saya menggambarkan sederhana itu, misalnya saya mau bikin pabrik tahu. Saya akan bentuk unit apa kalau saya bikin pabrik tahu misalnya dengan modal di atas 200 miliar gitu. Kemudian tujuan saya dalam sekian tahun harus dapat berapa keuntungan gitu ya, Pak. Visi saya menahukan Indonesia, mengindonesiakan tahu. Menahukan Indonesia. Di pinggir jalan itu dijual dadaan pun laku. Nah, itu misalnya ya. Lalu saya akan membentuk divisi procurement yang akan belanja kedelai. Saya akan bentuk divisi manufacturing yang akan mengolah dari kedelai menjadi tahu. Saya akan bentuk divisi sales and distribution yang akan mendistribusikan. Kira-kira saya perlu talent seperti apa di procurement yang beli kedelai? Kan jelas saya perlu sarjana pertanian, ahli kedelai, di manufaktur saya perlu sarjana teknik mesin. Supporting sistemnya apa? Saya perlu HRD, saya perlu legal, finance. Sebenarnya sesimpel itu, tetapi memang ketika di pemerintahan ada regulasi yang bersifat given terkait dengan kelembagaan. Nah, bicara soal regulasi, Pak, itu kan berarti regulasi sendiri itu harus agile, Pak. Iya. Padahal pemerintah itu prosedural. Ya. Saya tidak berani melangkah kalau tidak sesuai kebijakan. Saya tidak berani mengambil keputusan, nanti malah saya yang disalahkan. Nah, itu pasti yang terjadi gitu, Pak. Nah, itu bagaimana menyikapi itu? Iya. Menarik, memang ketika bicara regulasi ini kan menjadi dasar kewenangan ya. Ketika pemerintah menjalankan perannya perlu ada kewenangan. Tetapi apakah kewenangan ini cukup detail, cukup jelas sampai ke detail kebutuhan masyarakat? Ini yang pertama. Yang kedua, kadang regulasi ini menjadi overregulated ya, jadi sangat berlebihan karena target ketika lembaga-lembaga ini menjalankan fungsinya, mereka perlu dasar. Apakah perlu ditelaah juga, apakah ketika ingin menjalankan kewenangan itu sudah ada payung besarnya sehingga dengan otomatis dia bisa berjalan, ataukah memang setiap langkah itu harus ada regulasinya? Karena kalau terjadi overregulated pasti akan banyak konflik norma, konflik of norm, mandek lagi. Nah, kalau mandek lagi, ya tentunya ini menjadi hambatan, sumbatan-sumbatan baru. Maka dari peta proses besar itu akan dipetakan kebutuhannya apa. Dari kalau kita bicara manajemen ya, metode mungkin di dalamnya adalah regulasi, cara menjalankannya. Kemudian kalau man-nya, orang seperti apa. Terus kemudian sarana prasarananya kayak apa. Nah, ini cara mudah, sederhana, dan ini sudah mulai dilakukan ya. Banyak beberapa daerah yang sudah merintis. Kementerian juga sudah mulai memetakan. Ada regulasi Permenpan RB 19/2018. Ini menjadi acuan, meskipun nanti juga perlu modifikasi, perlu adaptasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Lalu bagaimana kemudian kita menyikapi di Jogja Smart Province, Pak? Nah, Jogja Smart Province itu kan sebuah konsep bagaimana model integrasi dan kolaborasi dikembangkan antar pemangku kepentingan. Tapi di sana kemudian dimandatkan bahwa salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, mempercepat gitu ya, transformernya itu adalah teknologi informasi. Nah, kalau di agile government seperti apa? Apakah itu sejalan ya? Atau ada hal-hal inovasi yang perlu kita tambahkan?
Saya kira ini bagian dari metode ya, metode untuk mengefektifkan tadi. Dan metode ini sudah diakui secara global karena sekarang orang sudah mengakui bahwa hal-hal yang berbasis digital itu sesuatu yang normal dan menjadi kebutuhan. Iya, saya menarik kemarin melihat World Economy Forum itu, Pak. Mereka bicara soal ekonomi digital ya. Lalu bagaimana kemudian proses transformasi transaksi dan sebagainya itu harus segera dipercepat gitu, dan menurut saya itu masih jauh gitu dari kita di Pemda gitu loh untuk mengadopsi itu dengan cepat gitu. Apakah memang ya sesulit itu gitu Pak, agile government itu, atau memang bisa lebih cepat gitu? Ya, sebenarnya bisa lebih cepat karena seringkali kita itu salah persepsi ya, bahwa ketika menggunakan platform digital ini bukan sebagai tujuan loh, ini sebagai alat. Karena alat itu karena alat ya, dia membantu kita, dia tidak sendiri, tidak single. Kita bisa memadukan dengan alat-alat yang lain. Akan berbeda ketika alat ini kita jadikan tujuan. Misalnya Dinas Kominfo, tujuannya apa? Bangun JSP. Nah, itu yang diutak-utak menjadi tujuan akhir. Kalau sudah terbangun, Padahal tidak. Nah, di dalam mega proses untuk mencapai visi misi DIY itu ada alat bantu. Nah, alat bantu itu mari kita gunakan bersama. Ini harus menjadi common knowledge ya, jadi pemahaman bersama. Nah, akan berbeda kalau JSP ini bagian dari tujuan. Akan berhenti dia karena kalau tujuan itu sudah tercapai. Padahal ini sebenarnya hanya alat. Tujuan yang utamanya masih ada gitu. Iya, tadi meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan sebagainya. Gitu. Ini kan hanya pit stop saja. Nanti ada tujuan berikutnya. Mindset ini yang harus dibangun dulu agar ketika membangun JSP ini sebagai alat, dan alat ini perlu dikalibrasi, perlu diperbaiki sesuai dengan tantangannya. Itu tadi yang metode untuk iterasi tadi ya, Pak? Iterasinya. Evaluasi. Jadi nanti kan jangan-jangan ini nggak kompatibel nih dengan situasinya. Masyarakat, coba kita tanya, ada beberapa titik yang dibangun nih di Sumbu Filosofi. Masyarakat sekitar paham nggak ada titik-titik itu? Bagaimana memahamkannya? Ini ada PR besar. Kalau kita tidak merintis, maka kegagapan untuk berdialog itu nanti ya makin lama akan semakin melebar ya. Dan agile government tidak akan tercapai. Ya, semoga tercapai lah kalau mudah-mudahan. Closing statement Pak Nur terkait ini, pesan mungkin untuk DIY atau pesan untuk masyarakat atau apapun itu, atau malah mungkin mau mengkritisi DIY mungkin Pak. Ya, kalau mengkritisi mungkin jauh ya, karena kita juga ingin sama-sama membangun. Loh, katanya dulu ini Pak suka demo. Ini membangun kebersamaan. Tidak apa-apa loh Pak. Ya, critical thinking itu kan dibangun dari logical thinking dulu, berpikir logis dulu. Mari kita berpikir waras dulu. Jadi artinya berpikir waras dulu ya, berpikir waras dulu. Artinya ini mungkin juga pengingat bagi saya sendiri sebagai warga DIY. Yang pertama bahwa kita ada masing-masing itu punya kewajiban besar untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan itu langkah awal untuk setiap hari kita bekerja. Yang berikutnya lagi, ketika kita bekerja jangan menjadi beban itu bagi yang lain. Maka kita harus mengerti betul, paham betul posisi kita bekerja itu akan menghasilkan kinerja apa untuk sektor publik. Ya, ini kan sektor publik ya, dan itu sangat luas. Multi-master kalau sektor publik. Kalau private itu kan targetnya keuntungan, kesejahteraan anggota perusahaan. Tapi karena ini tuannya banyak, itu yang perlu disadari. Sehingga ketika bekerja, moralitas kita itu akan terbentuk seiring dengan tujuan yang akan kita jalankan. Nah, berikutnya lagi, kita akan dengan mudah memahami secara logis, akan mengetahui kira-kira yang kita kerjakan ini relevan nggak dengan tujuan. Dari situ kita akan mulai berpikir agak besar lagi, jangan-jangan saya tidak bagian proses untuk itu, untuk membagi proses bisnis. Jadi harus tahu posisi kita itu di performance flow itu, alur kinerja itu seperti apa, saya posisinya di mana. Nah, ini dari kita sendiri. Mungkin dari unit atau tim atau komunitas nanti bersama-sama, komunitas ini bagian yang mana. Saya kira otomatisasi atau otomasi memahami posisi dalam proses itu menjadi penting. Kalau kita ternyata soliter, jauh dari rangkaian proses, hanya dalam rangka misalnya ya kemiskinan,
hanya dalam rangka menanggulangi kemiskinan, rapat dulu, kita sosialisasi dulu, menanggulangi gizi buruk, stunting, ya kita banyak workshopnya. Nah itu kan tidak relevan. Hal seperti itu mungkin di agile government itu menjadi hal yang ditabukan, sesuatu yang tidak tepat sasaran. Nah, saya kira demikian. Saya kira DIY akan sangat cepat berbenah. Selalu tepat sasaran dan sumber dayanya cukup melimpah untuk itu. Amin. Dari terakhir Pak, dari range 1 sampai 10 berapa kesiapan DIY untuk menuju agile government? Ini on the record atau off the record ya? Oh, on the record Pak. Ini kalau 5 kayaknya enggak, jadi antara 5 sampai 10. Artinya sudah lebih separuh ini perjalanan. Lebih dari separuh. Berarti tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Saya kira percepatan dengan adanya platform-platform atau alat-alat bantu yang lengkap, kemudian kondisi masyarakat yang juga cukup kondusif, itu akan mempercepat. Dan segera kita keluar dari segala dampak dari pandemi yang cukup menghantam ini ya Pak ya? Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Nur Hadi, Pak Cak Nur. Semoga segera terwujud itu Pak channel barunya Pak. Amin. Tapi nanti bisa sharing-sharing sama tim-tim ini. Dengan Jogja Smart Province. Mungkin begitu perbincangan kita pada pagi hari ini terkait agile government. Banyak hal yang sudah kita kupas dan saya berpikir teman-teman di Jogja Smart Province juga punya pandangan yang sama. DIY siap untuk melakukan itu. Namun butuh effort yang memang tidak mudah gitu, sehingga perlu ada beberapa penyesuaian dari sisi proses bisnis, dari sisi SDM-nya, dari sisi daya dukung, kebijakan yang itu harus segera diwujudkan. Dari Lava Bantal kita kembali dengan jalan-jalan sambil podcastan. Demikian tadi episode Jalan-Jalan Sambil Podcastan dengan Bapak Dr. Nur Hadi Susanto, dan di sana kita bisa melihat bagaimana hal-hal yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah, khususnya lewat kerangka Jogja Smart Province untuk menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya di masa pandemi COVID-19, dan bagaimana pemerintah secara cepat, tangkas, dan cerdas untuk merespon segala kebutuhan yang terkait, dan tentu saja tujuannya tidak lepas dari perbaikan pelayanan publik yang ada di Jogja yang semakin istimewa. Sampai jumpa di episode berikutnya.